Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali sama saya Miss Suci. Di video kali ini Miss Suci akan membacakan novel lagi dengan judul Calon Istri Pilihan Hati by Kristi Nuha. Oke teman-teman, jangan di skip-skip ya nontonnya. Kita ke bab 21. Bab 21. Adisti jatuh pingsan. Simple Bakery tidak pernah sepi di hari Minggu. Aneka pastry dan kue lezat dengan tampilan cantik kini menjadi pilihan buah tangan yang banyak diminati. Pelataran parkir toko milik keluarga Adisti penuh dengan kendaraan pembeli. Hampir saja Pajero kepunyaan Giant tidak mendapatkan tempat parkir. Mas Beno, sang juru parkir, sudah hafal betul dengan mobil Giant. Dengan cekatan, ia mencegah sebuah sedan yang hendak masuk ke pelantaran dan mempersilahkan mobil Giant menempati spot parkir itu. Balas kiri ya bos, ya kanan lurus, oke sip. Giant turun dari mobil dan mengulurkan selembar 10 ribuan mas pada Mas Beno. Makasih mas. Beno tersenyum semeringah menerima uang itu. Pasti mau pacaran sama Mbak Adisti. Hari Minggu ya bos. Giant hanya membalas dengan senyuman. Hubungannya dan Adisti sudah berjalan selama 3 bulan. Sesuai dugaan, mereka sangat cocok. Dengan cepat mereka saling mengenal kebiasaan masing-masing. Nak Giant, ayo masuk. Sambut Kartika merasa Nak Giant, ayo masuk. Sambut Kartika seraya mendorong semacam lemari aluminium beroda yang berisi susunan cooling rock dengan bolu-bolu bulat di setiap kolomnya. Aroma manis gurih campuran tepung, telur, dan gula selepas dipanggang tercium. Adisti, ada tante. Kalian mau pergi? Iya Tan, mau cari hadiah ulang tahun buat mama. Kalau begitu nak Giant masuk aja, tunggu di dalam, mungkin Adisti masih siap-siap. Giant mengangguk dan melangkah ke pintu belakang bakery. Ada sebuah koridor dengan ujung bercabang. Sebelah kiri mengarah pada sebuah dapur luas tempat produksi roti. Sedangkan sisi kanan menuju pada area rumah. Ada sebuah taman kecil dengan kolam ikan hias di depan teras. Giant melintas dan mengucapkan salam sambil melepas sepatu sebelum masuk ke ruangan tamu. Tidak ada sahutan apapun dari dalam rumah, maka Giant mengirimkan chat pada Adisti, menggambarkan kedatangannya. Adisti muncul tak lama kemudian berjalan pelan menuruni tangga. Gadis itu cantik seperti biasa. Riasannya natural, kardigan hijau lumut sepanjang lutut menutupi kaos putih gading di baliknya. Rok asimetris hitam membalut tubuh bagian bawah. Melihat Adisti yang seperti ini, sungguh Giant tidak bisa membayangkan ada penyakit yang menghinggapi tubuh bugar itu. Entah bagaimana, Giant berhasil menahan rasa penasarannya tentang kondisi Adisti. Selama 1 minggu ini, namun ia sudah bertekad untuk membuat Adisti berterus terang hari ini, dan hal itu harus bisa dilakukan jika mereka berbicara berdua di tempat yang memberi privasi. Karena itulah ia tetap menjalankan agenda mereka mencari hadiah untuk Niken. Setelah dari mall, Giant bisa mengajak Adisti makan di rumah makan yang tidak ramai pengunjung. Namun ada yang tidak beres dengan Adisti. Kekasihnya itu duduk bersandar di sudut antara pintu mobil dan kursi penumpang. Berkali-kali Adisti merapatkan kardigannya sambil mendekap perut, seolah sedang kedinginan. AC-nya terlalu dingin. Tanpa menunggu jawaban Adisti, jemari Giant memencet tombol pengatur suhu AC dan menaikkan temperatur. Wajahmu pucat, sakit? Tanyanya lagi saat mobil berhenti di lampu merah dan ia punya kesempatan untuk mengamati air muka Adisti dengan seksama. Adisti menggeleng.
Ya sayang, bulanan hari pertama sedang banyak-banyaknya dan sedang sakit-sakitnya. Kamu selalu sakit kalau sedang haid. Sebaiknya diperiksain, Dis. Seandainya ada penyakit kan bisa ditangani sejak dini. Lampu lalu lintas berubah hijau. Jayan menginjak pedal gas dan kembali melajukan Pajero-nya. Aku nggak apa-apa, nyeri haid ini turunan dari ibu, katanya. Dulu ibu juga sakit kalau sedang mens dan baru hilang setelah melahirkan Mbak Andini. Penjelasan itu cukup masuk akal. Jayan pernah mendengar hal tersebut. Konon pola haid atau tanda-tanda kehamilan bisa sama antara ibu dan anak. Akan tetapi, tetap saja ada ketidakpuasan dalam hati Jayan. Sebab ia tahu Adisti punya penyakit yang sedang berusaha disembunyikan. Untuk berjaga-jaga, Dis, lebih baik dipastikan ke dokter. Aku temani, bujuk Jayan. Demi kebaikanmu juga, nggak perlu ya. Ini cuma nyeri haid biasa, tolak Adisti kukuh. Jayan mengembus nafas. Mengapa Adisti begitu keras kepala? Apa nyeri haid ini berhubungan dengan penyakit sebenarnya yang sedang disembunyikan gadis itu? Pikiran Jayan semakin kusut, bahkan ketika mereka sudah berada di Galeria Mall. Adisti tampak memaksakan diri memilih sepatu yang akan dihadiahkan untuk Niken. Berkali-kali Jayan mendapati Adisti menekan perut bagian bawah. Wajahnya pun semakin pucat. Dis, kita pulang aja, kamu sedang gak sehat. Tanggung ya, udah sampai sini masa kita gak beli apa-apa. Besok ulang tahun Tante Niken kan? Udah gak ada waktu lagi untuk cari kado selain hari ini. Kado bisa menyusul, Dis. Mama pasti ngerti kalau aku bilang kamu sedang sakit. Jangan, mamamu bakal kecewa kalau anak kesayangannya gak ngasih hadiah di hari ulang tahunnya. Adisti menimbang antara sepatu pantofel putih bersol datar dan standar tumit tinggi dengan akses glitter yang berkilau. Pilihan Adisti jauh pada sepatu pantofel putih. Wanita parubaya seperti Niken pasti tersiksa dengan heels yang tinggi. Lagi pula, wanita seusia Niken tidak lagi berobsesi untuk tampil seksi di mata pria. Adisti menyerahkan sepatu pilihannya pada pramuji toko. Tangannya menyeka keringat yang membulir di kening. Oh sial, perutnya sakit sekali. Mengapa tadi ia lupa meminum paracetamol sebelum pergi? Tangan Jayan tiba-tiba menyentuh kening Adisti. Pria itu menyeru tak suka dengan satu fakta yang baru ia sadari. Kamu berkeringat dingin, kita pulang sekarang, jangan membantah lagi. Jayan bergegas membayar sepatu hadiah untuk ibunya. Lalu ia menggandeng tangan Adisti keluar dari toko. Adisti tertatih mengikuti langkah Jayan. Kepalanya semakin pening, keringatnya semakin deras mengalir, dan rasa sakit di perut semakin menusuk. Gadis itu berhenti dan menarik nafas, tangannya dari genggaman Jayan. Yan, tunggu sebentar. Adisti membungkuk, mengemas perut. Rasanya sakit sekali saat kembali menegakkan tubuh. Pandangannya mengapur. Lututnya mendadak gemetar dan tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Tubuh Adisti terguyung dan ambruk. Kemudian semuanya gelap. Oke teman-teman, Adisti pingsan. Oke, tunggu next video ya teman-teman di bab ke 22. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media kalian punya. Bye bye, assalamualaikum.